ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ثم نرسلنا سماحة رسول الله الحمد لله الحبيب عبد الباري بن أحمد الفقيه وسماحة رسول الله البروفيسور قاسم مولانا الحبيب عبد الله بن عبد الباري بن الفقيه سيدنا مولانا الفقيه الفاتحة بسم الله الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة تجعلنا بها عالما نافعا صالحا مخلصا مباركا وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah kita sudah memasuki bulan kelahiran kekasih kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah guru kita di sini Sayyidina Maulana Ustaz Al-Habib Yahya bin Al-Bahadar itu sangat bergembira dan sangat menyambut akan datangnya bulan Rabiul Awal. Salah satu kebiasaan beliau biasanya kalau mau masuk bulan Maulid, Ustaz itu bikin gamis atau bikin jubah dengan niatan untuk menyambut bulan kelahirannya kekasih kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga sangat menganjurkan kepada kami semua, kepada murid-murid itu terutama untuk mengadakan maulid di rumah masing-masing di bulan Rabiul Awal dengan niatan mengundang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke rumah-rumah kita. Biarpun cuma 5 orang, 10 orang atau lebih dari itu. Kadang kalau ada teman yang ekonominya itu sederhana, itu sama Ustaz masih disuruh untuk mengadakan semampunya. Biasanya itu sore habis asar sampai sebelum maulid. Acaranya itu membaca maulid habsi sampai qiyam. Setelah itu tahlil, doa. Setelah qiyam dibaca 2 seperti biasa itu, wahina sama walaqad tasofa. Biasanya semua santri itu ikut bawa sama Ustaz itu. Dan kadang kalau kamu tidak mampu, aja bawa anak hadrah, kata Ustaz. Bawa anak-anak hadrah saja. Tapi Ustaz hadir di situ. Jadi ada yang santri ikut semua, rata-rata ikut semua itu. Ada mantu-mantu tertentu yang ikut hanya anak hadrah saja. Itu inginnya Ustaz agar kami semua itu bisa mengadakan maulid terutama di bulan Rabiul Awal. Samahatul Ustaz Imam Al-Habib Abdul Rahman Ibn Samahatul Ustaz Al-Habib Abdullah bin Abdul Bari Al-Habib radhiyallahu anhu. Itu beliau juga pernah berpesan bahwa siapa murid saya harus wajib mengadakan maulid di bulan Rabiul Awal. Biarpun cuma 3 orang, 5 orang, atau lebih dari itu. Dan lebih dari itu, kita juga harus semangat berdoa kepada Allah di bulan ini agar benar-benar banyak mengenang, mengingat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi inti daripada peringatan Maulid yakni mengenang Rasulullah. Artinya kita harus berdoa, berusaha agar di bulan Maulid ini kita lebih banyak bersalawat dan bersalam kepada beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu
juga berusaha membaca sejarah Nabi, berusaha membaca akhlak-akhlak, perangai-perangai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ataupun juga mendengarkan atau melihat video-video yang menjelaskan tentang akhlak perjalanan hidup baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah itu Al-Habib Abdurrahman Bilfiqih di telegramnya dan hidupnya itu mengadakan taklim khusus di bulan Maulid ini, setiap hari membahas tentang perjalanan hidup, akhlak dan perangai baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi usahakan kepada kita semua untuk mengikutinya. Mungkin sebelum tidur, setelah tenang, atau pagi-pagi setelah baca wirid. Atau bagi kita yang sangat sibuk, kapan saja bisa pakai headset kalau kerja. Jadi semakin banyak kita mengenang baginda Nabi Muhammad SAW, maka semakin cinta pula kita kepada beliau. Semakin banyak kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, berarti kita semakin baik, iman kita semakin meningkat, dan otomatis kebahagiaan kita di dunia, di alam barzah dari akhirat itu akan lebih baik juga. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Biasanya Ustaz juga, ini biasanya Ustaz menganjurkan untuk membaca sholawat itu, hatinya adalah Idul Khairat. Kalau bulan Maulid yang bunyi sholawatnya itu Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabbihi fil kubur. Itu dibaca sebanyak 12.000 kali. Kalau yang lebih semangat lagi 24.000 kali. Dicicil selama bulan Rabiul Awal. Kalau dari tanggal 1 itu bisa kurang lebih 400, so bisa dihitung lagi 400. Tapi kalau dibaca 800 bisa setengah bulan selesai. Fadilahnya, barang siapa yang baca sholawat tersebut di bulan Maulid 12.000 kali atau 24.000 kali, maka akan ada jalan nanti dia kuburnya itu, akan ada jalan ke makamnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyidina Qutbul Irsyad wa Ghawthul Ibad wal Bilad Sayyidina Maulana Habib Abdullah bin Al-Haddad radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi, amin. Wa alaika, dan hendaknya kepada kamu bil muhafadati ala adabis sunnati zahiran wa batinan wa adatan wa ibadatan takmulu lakal mutaba'atu wa yatimmu lakal iktida'u bi rasulillahi rasulir rahmati wa nabiyil huda. Wa alaika, dan hendaknya kepada kamu, kepada kita semua, bil muhafadati, tekun menjaga, tekun mempelajari, memahami, kemudian laksanakan dalam kehidupan sehari-hari dengan tekun, ala adabis sunnati, atas adab-adab sunnah, atas sunnah-sunnahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, zahiran wa batinan, secara zahir, wa batinan, dan secara batin. Secara zahir yang kita lakukan, pakai baju putih, sholat qabliyah, sholat ba'diyah,
makan siwak, cepat-cepat ke masjid kalau hari Jumat, membaca Yasin, Waqiah, Tabarok, membaca Kahfi, membaca wirid-wiridnya Nabi, berpuasa sunnah secara batinnya. Dan secara batinnya kita niatkan itu semua karena melaksanakan perintah Allah, karena mengikuti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diniatkan karena ingin ikut dan mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adatan, baik sunnah-sunnah yang berupa kebiasaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, makan pakai tangan kanan, makan sambil duduk, makan duduknya itu yang sunnah itu, yang ininya ada di bawah, yang lain sunnah. Wa ibadatan, dan sunnah-sunnah Nabi dalam masalah ibadah, dalam sholat, dalam baca Quran, dalam setiap apapun. Baik sunnah-sunnah Nabi yang berupa kebiasaan beliau sehari-hari, atau sunnah-sunnah beliau yang berupa ibadah. Senyum, terbiasa senyum, takmul, dengan itu akan menjadi sempurna laka kepada kita, kepada kamu, al-mutaba'atu, apa, berusaha mengikuti, wa yakimuran, jadi sempurna laka kepada kamu, al-iqtida'u, apa, mengikuti bi Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulur Rahmah, Rasul yang penuh kasih sayang, wa Nabiul Huda, dan Nabi yang senantiasa memberikan petunjuk. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa in saraka, jika kamu senang, antakuna minas siddiqin, menjadi orang-orang siddiqin, fala tadkhul fi syai'in minal 'adat fadlan 'anil ibadat hatta tabhathu wa tanzuru hal dakhala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw ahadun minas sahabatil a'immah. Jika engkau bercita-cita ingin menjadi orang siddiqin, orang siddiqin ini sekelas wali-wali kutub gitu, pangkatnya di bawahnya para nabi. Fala tadkhul, maka janganlah kamu masuk, fi syai'in minal 'adat, daripada kebiasaan, melakukan kebiasaan sehari-hari. Janganlah kamu masuk dalam sebuah kebiasaan yang dilakukan sehari-hari, fadlan 'anil ibadah, lebih-lebih daripada ibadah. Janganlah kamu melakukan sebuah kebiasaan lebih-lebih ibadah, kecuali sebelum itu kita membahas dulu dan melihat, mempelajari terlebih dahulu apakah pernah melakukan terhadap kebiasaan tersebut, lebih-lebih ibadah tersebut, kekasih kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi tidak pernah melakukan, kita cari lagi, kita pelajari lagi, apakah ada salah satu para sahabat yang melakukan kebiasaan atau ibadah tersebut. Fa illam tajidhum dakhalu fihi ma'al qudrati 'ala dzalik fa amsik anhu wa in syamilathul ibahatu fa innahum ma amsaku anhu illa li khairin alimuhu fi tarkihi. Jika kita tidak mendapati
baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun salah satu dari para sahabat melakukan ibadah tersebut ataupun kebiasaan tersebut, padahal mereka mampu melakukannya tapi tidak mereka lakukan, maka hendaknya kita menahan diri dari melakukan kebiasaan lebih-lebih ibadah tersebut. Biarpun kita tahu hukumnya halal atau boleh, fa'innahu, maka sesungguhnya mereka ma'amsaku anhu, tidaklah menahan diri daripada meninggalkan hal tersebut, illa li khairin alimuhu fi tarkihi, kecuali karena sebuah kebaikan di dalam meninggalkannya. Jadi kalau ada sebuah kebiasaan atau sebuah ibadah yang tidak pernah dikerjakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun salah seorang sahabat, tapi hukumnya boleh, mubah itu, maka lebih baik kita tidak mengerjakannya juga. Kenapa? Karena tidaklah para sahabat, lebih-lebih baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan sebuah urusan kecuali karena meninggalkannya itu baik, karena meninggalkannya lebih baik daripada meninggalkannya, makanya sama beliau-beliau itu ditinggalkan. Wa in ra'aitahum dakhalu fihi, jika kita melihat, jika setelah kita pelajari kita ketahui bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau sebagian para sahabat melakukan kebiasaan tersebut atau ibadah tersebut, fa'rif awalan, ketahuilah terlebih dahulu kaifiyata dukhulihim, bagaimana caranya mereka masuk dalam urusan tersebut, bagaimana caranya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukannya, bagaimana caranya para sahabat radhiyallahu anhum melakukan hal tersebut. Waqtat bihim fi dzalik, kemudian setelah kita tahu caranya, ikutilah mereka dalam hal tersebut. Waqad amsaka ba'dul ulama, dan sungguh sebagian ulama telah menahan diri an aklil bitir, daripada makan semangka. Waqala, dan beliau ulama ini berkata, qad balaghani, telah sampai kepadaku, annahu alaihi salatu wassalam akalahu, sesungguhnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu makan semangka. Walakin, dan akan tetapi, lam yablughuni kaifiyata tanawulihi falidzalika atrukuhu, tapi saya belum mendapati caranya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memakan semangka tersebut. Oleh karena itu, karena saya belum tahu caranya, saya belum makan semangka, saya tidak makan semangka. Jadi ada ini seorang ulama, kata Imam Al-Haddad, dari sungguh-sungguhnya mengikuti baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai beliau ini tidak pernah makan semangka. Tidak apa-apa tapi ya makan semangka. Ini kelasnya beliau, ini kelasnya orang siddiqin ini. Kalau ada maulid, ada semangkanya, dimakan, tidak apa-apa. Ini ada seorang ulama, ya karena cintanya, karena sangat tingginya cintanya kepada Rasulullah, dan karena inginnya beliau ikut Nabi Muhammad, tidak pernah makan semangka. Bukan karena beliau ini berpendapat semangka itu tidak boleh, tidak. Beliau tahu semangka itu boleh, dan bahkan beliau juga tahu kekasihnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu makan semangka, pernah makan semangka. Tapi beliau ini belum mendapati di dalam kitab caranya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam makan semangka. Karena belum tahu caranya Nabi makan, maka ulama ini tidak makan. Artinya ulama ini tidak melakukan sesuatu dan tidak juga meninggalkan sesuatu kecuali sesuai
dengan sunnahnya dan kebiasaannya, kekasihnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa'lam, ketahuilah, kata Imam Al-Haddad, anna man hafadha, sesungguhnya barang siapa yang tekun fi adatihi, di dalam kebiasaannya sehari-hari, alal adabi nabawiyah, atas sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hafidhahullahu, maka Allah akan menjaganya, minat ta'addi ila ma wara'aha minal a'mali wal akhlaqir radiyah. Ketahuilah bahwa barang siapa yang tekun, istiqomah, sungguh-sungguh secara lahir dan batin melaksanakan kebiasaan-kebiasaan Nabi Muhammad SAW, maka Allah akan menjaganya daripada melakukan perbuatan-perbuatan dan akhlak-akhlak yang jelek, yang rendah. Wa hasala 'ala al-masalihi wal manafi'id diniyah wad dunyawiyah, dan orang tersebut akan mendapatkan kebaikan-kebaikan baik dari segi agamanya dia ataupun dari segi keduniaannya dia. Jadi dalam masalah agamanya dia akan baik, akan meningkat rohaninya, akan meningkat iman dan Islamnya. Begitu juga dalam masalah dunianya, kesehatannya, afiatnya, keberkahan rezekinya, keberkahan keluarga dan anaknya juga akan dia hasilkan. Allati ja'alaha Allah bihikmatihi fi tilkal umuril 'aliyah, yang Allah jadikan kebaikan-kebaikan tersebut, yang Allah jadikan manfaat-manfaat tersebut berada di dalam sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man sarahu, barang siapa yang senang, barang siapa yang ingin antakmula lahul khairiyah, menjadi sempurna kepadanya kebaikan, barang siapa yang ingin mendapatkan kebaikan yang sempurna, wa taharatu minal adnasi wal hududil basyariyah, dan suci daripada kotoran-kotoran dan bagian-bagian manusia, sifat-sifat manusia yang tidak baik, falyaj'al, maka hendaknya dia menjadikan harakatahu, gerakannya dia, wa sakanatahu, dan diamnya dia, fi zahirihi, baik secara zahir, wa batinihi, secara batin, mabghutatan, yakni dilakukan tercermat bil qanun syar'i, sesuai dengan aturan-aturan agama Islam. Tabiatan, senantiasa mengikuti li isyarat syar'i wal akli, kepada petunjuknya agama Islam dan juga akal. Barang siapa yang ingin sempurna lahir dan batinnya, ingin baik secara sempurna, maka hendaknya dia menjadikan aturan agama Islam di dalam setiap gerakannya dan diamnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini kata mutiranya Samahatul Ustaz Imam Al-Hafidh Al-Musni Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Fiqih radhiyallahu anhu wa nafa'ana bidzalik, amin.
Qala radhiyallahu anhu, Syahrul Rabiul Awal Syahrul Nabi. Bulan Rabiul Awal adalah bulannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Syahrul Mubarak, dan bulan yang penuh berkah. Alladzi wulida, yang dilahirkan di bulan tersebut. Wa bu'isa, dan diangkat menjadi rasul di bulan tersebut. Wa hajara, dan berhijrah. Wa tuwfiya, dan wafat An-Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi. Siapa kekasih kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Rabiul Awal. Imam Al-Hafiz berkata, bulan Rabiul Awal adalah bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bulan yang penuh berkah. Dan bulan Rabiul Awal adalah bulan kelahiran Nabi, bulan diutusnya Nabi, bulan hijrahnya Nabi, dan juga bulan kewafatan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala radhiyallahu anhu, "Alikil khalqa bin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Cintakanlah masyarakat, cintakanlah makhluk kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaklah makhluk, ajaklah manusia, ajaklah keluarga dan anak-anak kita, murid-murid kita, teman-teman kita, kenalan-kenalan kita untuk mengenal dan mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk daripada yang disebarkan oleh Ustadzuna di sini, yang termasuk sangat sering diijazahkan, disebarkan dan disuruh sebarkan oleh Ustadz, yaitu doanya Al-Imam Ibnu Arabi. Doanya Imam Ibnu Arabi yang juga merupakan sholawat, yang fadilahnya itu agar kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bertambah. Yaitu doanya, Allahumma habibni ila habibika Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Diriwayatkan bahwa Imam Ibnu Arabi membaca bacaan ini 1000 kali setiap hari. Imam Ibnu Arabi ini adalah seorang wali kutub, dan Ustadzul Imam Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Fiqi sangat mencintai beliau dan bertakluk kepada beliau. Salah satu bacanya Ustadzul Imam adalah wiridnya Imam Ibnu Arabi secara rutin, kata Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Fiqi. Al-Habib Hasan bin Abdullah Asyadiri, pengasuh Rubat Tarim, juga Ustaz pernah bertemu beliau di Tarim dulu, itu menganjurkan minimal dibaca 100 kali setiap hari. Kalau Ustaz sering atau istiqomah membacanya 1000 kali. Artinya pada suatu waktu satu istiqomah membacanya 1000 kali. Dulu terakhir ke Kalimantan pas bulan Maulid waktu itu, kalau satu memfotokopi bacaan ini tebal begini. Bacaan Allah Habibnya ini difotokopi sama Ustaz, kemudian dibawa ke Kalimantan. Dan tidaklah beliau berpidato ataupun bersilaturahmi di Kalimantan, katanya teman-teman ikut itu, kecuali beliau membagikan bacaan tersebut dan menganjurkannya untuk dibaca. Allahumma ya Allah, habibni, cintakanlah saya ila habibika, kepada kekasihmu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini perlu sebagai pengingat kepada bagi sendiri dan kepada antum semua untuk mengistiqomahnya, biarpun 100 atau 300 atau 500. Kalau 100 sangat sebentar, 3 menit paling. Habis sholat, Allahumma habibni
Kalau teman-teman di pondok bisa habis taklim membacanya 300, nanti habis taklim lagi, taklim pertama 300, ya, habis taklim kedua 300. Dulu Ustaz pernah cerita itu pernah masuk ke pondok putri gitu. Pondok putri itu beliau ketika masuk ini waktu itu pas pengajian gitu terasa beda gitu suasananya, terasa khusyuk gitu, sangat khusyuk gitu. Waktu masih di pintu masuk sudah sangat khusyuk. Terus masuk ke dalam tambah enak lagi gitu, tambah khusyuk lagi. Pas qiyam gitu beda sekali gitu. Sampai Ustaznya heran gitu, kenapa kok keadaannya kok seperti ini gitu katanya beliau. Setelah beliau tanya ke santri putri itu, ternyata pada waktu itu tapi itu santri itu membaca bacaan ini 1000 kali setiap hari. Semoga kita bisa membacanya dan mendapatkan keberkahannya dan mendapatkan keberkahan daripada guru-guru kita. Dan semoga majlis ini, pondok ini dan kami sama teman-teman di sini bisa meneruskan semua amal jariahnya Ustaz, bisa meneruskan pesantren ini. Semoga bisa meneruskan taklimnya Ustaz dan semua kebiasaan Ustaz, dan semoga kita semua diterima sebagai muridnya yang baik. Semoga kita bisa menjadi murid-murid beliau yang baik. Semoga kita bisa menjadi murid-murid beliau yang baik, dan semoga kita diakui sebagai muridnya di alam barzakh dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana tarafna bi anna tarafna wa annana asrafna ala dhashafna fatub alaina tauba tawsir kull tauba wastur lana al-awrat wa amin rawati wa ufir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ihwani wa sa'iril khidani wa kulli dhi mahabba أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين يا رب أسمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول يحظى بكل سوء صلى وسلم ربي عليه عند الحبيب وآله وصحبه عدد درس صحبه والحمد لله في البدء والتناهي. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقنا وفقه أهلنا وقربة لنا في ديننا ما كنت أنت وحدك ربي وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفقا كرما وارزق كل حلالا دائما وأخلاء يا علماء نقضى بالخير فكل شر. ربنا اسم لنا كل شؤون وأكرم بالرضا منك العيون وبأن ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسول المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله توشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب بالناس شفاء وعلى آل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا من خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Jaya Blok A nomor 42 Istana Mutiara A nomor 42. Iya. Ya. Tahu ya. A 42 kan? A 42. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Majelis Ta'lim Ahmadun Nabi Hati Malam di Rumah Jaya di perumahan Istana Mutiara atau paling ujung Jalan Tebus itu nomor A42. Jadi A42, jadi pintu gerbang masuk terus turunan gitu. Jadi turunan baru ke kanan. Ya. Demikian, terima kasih. Dan juga untuk hari ini yang tidak ada udzur bisa hadir maulid di rumah Ustadz Iksan Tribungan pada asar ya. Jadi pada asar dimohon hadirnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Insyaallah santri Bir Habib Ridho datang insyaallah. Kalau Sadesan. Salat duha. Duha, sholat duha.